sebelum nasyid itu muncul, kayak Bimbo itu nggak disebut sebagai nasyid. Oke, karena itu musik religi Islami. Dulu juga nggak ada istilah religi. Iya sih ya, iya. Jadi dulu itu saking bingungnya Bimbo nih, gila lo masa rocker nasyid sih. Iya. Jadi rocker ikut nasyid tuh kayaknya turun derajat gitu. Oh. Karena nasyid pada saat itu lagu religi itu masih dianggap underdog. Ya masih nggak dianggap deh di industri. Iya. Jadi selesai gue tahun 99 gue keluar, pas saat itu Senada lagi dapat anugerah platino, Mbak. Boh, lagi tinggi. Iya. Gue keluar. Lo keluar. Orang bilang, kenapa lo keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Seguru, ketemu lagi dengan saya Ali Koboy dan bintang tamu kita kali ini adalah Agus Idwar Jumhadi. Tepuk tangan dong, udah dibayar. Gua tepuk tangan buat diri sendiri. Apresiasi buat diri sendiri. Iya. Nah, dia ini nih profesinya kebanyakan ya, gue juga bingung. Dia itu seniman religi, motivator, produser, komposer juga nggak sih? Komposer itu juga apa dong. sih? Komposer lagu, bro. Oh iya, pembuat maksudnya? Ya. Komposer juga. Terus sekarang ini dia lagi sibuk training ya, trainer, sebagai trainer. Wah, lu seru banget tuh. Sekarang Lo pakai training? Yoi, kan gue ngimbangin lu. Iya kan? Tapi lu sekarang ini lagi ngejalin apa nih, Gus? Yang bener-bener lagi reguler atau emang lagi intens lah? Enggak, sebenarnya kalau gue kan sekarang aktif di ini ya, MUI Pusat. Wih. Di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Nah, terus juga di MUI Jakarta Timur sebagai ketua komisi di sana. Seni budaya juga. Nggak kemana-mana sih. Seni lah intinya ya. Urusannya adalah seni. Nah, cuman kan seni itu sebenarnya bisa dipakai di mana-mana gitu. Makanya. Tapi tetap core-nya religi. Core-nya atau religi. positif lah, positif. Ya, religi sama positif sama aja lah. Positif musik gitu lah ya, yang apa inspiring gitu-gitu. Kayaknya begitu emang. Kan kayak ngikutin lu juga lah. Ya kan kok gua sih. Gua mah kagak ada inspiringnya, Bos. Wah, Ali Kobo ini luar biasa loh, gile. Siapa sih yang nggak kenal dia nih? Nggak ada. Lu doang yang nggak kenal gua. Tapi kita boleh nih, kita flashback dulu nih, Gus. Dari masa kecil lu sampai lu mulai meniti karir lah. Lamaan masa kecil. Lamaan nih, lu highlightnya aja lah. Oh, jadi mulai dari mana ya? Mungkin dari ini aja deh, dari Senada dulu di kampus. Senada kan? dulu? Ya. Oke, siap. Ya, dari Senada dulu, kebetulan gua kan sebagai pendiri tuh dan personel grup Senada kan. Kita di tahun 90-an lah. 90-an. Awal nasyid berkembang. Nasyid itu berkembang di Indonesia itu akhir 80. Akhir 80. Ya. Itu mulai dari siapa? Bimbo ya? Enggak. Jadi gini, nah, definisi nasyid itu beda sama grup musik yang udah ada. Jadi gini, nasyid itu kalau istilahnya itu bisa dipakai buat semua. Bimbo juga bisa dikategorikan nasyid. Nah, nasyid itu sendiri apa sih? Nah, tapi kalau nasyid dalam konteks dia sebagai sebuah bentuk produk budaya yang muncul, ya kan yang dikenal itu di akhir 80-an. Akhir 80-an. Nah, itu dulu itu nama yang pertama kali itu adalah nasyid tauhid. Ada tuh nasyid tauhid? Ada. Gue belum pernah dengar tuh. Itu nasyid tauhid pertama dan modelnya itu dia masih gayanya bernasyidnya model nasyid haroki. Yang semangat. Oh, yang pakai drum doang kayak gitu ya? Kalau dulu mah nggak pakai drum, cuma nyanyi aja. Oh, nyanyi doang. Oke, siap. Dan itu pun sebenarnya bukan akapela, dia harus dibedain, Li. Oh, beda ya? Orang tuh sering tapi kan ada kombinasi suara 1 2 3 4. Enggak, kalau zaman dulu itu lebih sebenarnya ke kontennya. Oke. Jadi dulu itu kan nasyid dulu itu sebenarnya kita di Indonesia nih mengadopsi dari budayanya di Timur Tengah. Timur Tengah itu perjuangan orang-orang yang ada di Palestina. Siap. Nah, jadi tema-temanya itu adalah tema perjuangan rata-rata. Perjuangan. Makanya nggak boleh harus yang semangat. Nggak mungkin tema perjuangan tuh nasyidnya slow motion gitu. Yang agak sweet gitu nggak bisa ya? Nggak ada. Nah, itu jadi dulu tuh karakter nasyid tuh kayak begitu. Ya dibawain dengan cowok semua. Kemudian gayanya harokah. Gitu. Itu terdiri dari berapa orang? Itu biasanya banyak kan kalau kayak gitu? Ya terserah mereka aja. Waktu awal sih sama ya 5, 6 gitu. Oke. Nah itu yang pertama kali muncul. Oke. Nah jadi sebelum nasyid itu muncul, kayak Bimbo itu nggak disebut sebagai nasyid. Oke, karena itu musik religi Islami. Dulu juga nggak ada istilah religi. Iya sih ya, iya. Jadi dulu itu saking bingungnya Bimbo nih. Bimbo kan pengen ngeluarin album yang Islami lah ya, bilang lirik Islami. Nah, saking bingung dia mengidentifikasikan diri, akhirnya dia itu, lu coba lihat deh, ada di Bimbo itu, album awalnya, di situ ditulis Qosidah Bimbo. Oh iya, Qosidah ya. Padahal Bimbo, emang Bimbo Qosidah kan bukan? Bukan. Nah, tapi karena bingung mau
Ini nyebut bimbo ini apa untuk yang Islami? Iya, benar. Mungkin kalau istilah nasyid dulu udah ada, bisa masuk nasyid. Tapi kan karena belum ada, yang dikenal masyarakat di Indonesia dulu yang namanya di Islam itu adalah qasidah. Makanya akhirnya qasidah bimbo. Tapi gini Gus, kalau qasidah itu ya, kalau gue nih ya, identik itu kan dengan apa sih tabla, Qasidah memang begitu. rebana, emang begitu kan? Iya. Dan itu kan biasanya emang cowok-cowok aja yang nyanyi. Enggak lah, mama juga? banyak qasidah. Oh, oke. Iya, qasidah itu kan kayak ya nasidaria. Iya. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Shalalalalala. Nah, itu dia. Masih bisa gue kahon aja. Pakai kahon aja. Iya bener. Gue pikir meja tadi. Keren. Kahon gue jadi meja, Bas. Coffee table. Oh, jadi awal starting point dari situ. Iya, jadi dari nasyid itu. Nasyid itu akhir tahun 80-an. Akhir 80-an. Nah, inspired by perjuangan di Palestina. Dan bahkan dulu lo perlu tahu nggak yang namanya Yusuf Islam? Ya sekarang mah tahu. Benar, bikin lagu. Apa lagu pertamanya? Itu kan dia Cat Stevens kan? Iya, Cat Stevens. Nah, lagu pertamanya dia itu judulnya Afghanistan, The Land of Islam. Begitu dia udah hijrah. Itu awal tuh tahun 80-an. Oke. Dan benar-benar itu nggak pakai musik. Kalau sekarang dia balik lagi bermusik lagi. Benar. Nah, jadi dulu itu dia kayak begitu. Lirik itu gini, Afghanistan, the land of Islam, Afghanistan, the land of Islam. Afghanistan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah gitu. Masih hafal dia. Wah, kita kan sebagai jadi lu pada saat lu kuliah itu, Bos, lu emang udah sukanya lagu bukan suka sebenarnya. Jadi kita tuh orang aktivis itu dipaksa suka. Jadi para aktivis dari SMA dulu, ya kan, di Rohis SMA dan kampus, seninya nasyid, dicekokin tuh dulu tuh. Jadi lu ya kalau lu Rohis ya lu nasyid. Siap. Nah tapi nasyid model kayak gitu. Nah kehadiran senada sebenarnya merusak citra nasyid yang ada. Waduh, iya serius. Jadi diacak-acak sama senada. Iya. Dulu kan nasyid nggak ada yang namanya model akapela. Jadi gini loh, akapela itu beda sama harokah ya. Walaupun sama-sama nggak pakai alat musik. Kalau gaya harokah nasyid itu dia nyanyi cuman dia nggak peduli harmonisasi. Pokoknya ekspresinya aja deh tentang perjuangan. Mau suaranya semangatnya. Nah senada muncul dengan gaya akapela. Nah pada waktu itu kebetulan. Plus musik juga kan? Akapela full. Murni. Itu sebelum rekaman berarti kan? Apa itu? Sebelum rekaman senadanya. Iya, dan awal rekaman kan juga memang kita ngambilnya memang jalurnya akapela murni. Tahun 90-an lu pasti ingat. Dulu itu lagi booming yang namanya akapela untuk dunia ya. Iya. Ada Boyz II Men. All for One. Nelly Percaso. Iya, Nelly Percaso, terus Shy, banyak lah. Nah, itulah makanya gue bilang di buku, di tesis gue tuh, gue nulis bahwa perkembangan nasyid itu ya itu ngikuti budaya populer yang ada. Nah, dimulai dengan senada tuh. Jadi kalau kalau mau nasyid itu kemudian menjadi budaya yang dikenal masyarakat, harus ngikutin budaya pop yang ada. Nah, budaya pop waktu dulu itu akapela. Nah, akapela ini sebenarnya kalau lucunya kan gini. Kenapa akapela kemudian diterima di para aktivis? Karena akapela nggak pakai musik. Karena dulu musik itu diharamkan. Jadi sama nih, jadi teman-teman sekarang Salafi yang mengharamkan musik itu udah kejadian kita dulu udah mengharamkan. Jadi sebenarnya sekarang tuh pengulangan aja. Oke. Jadi pakailah akapela, dibuatlah ya gaya akapela. Sebenarnya gaya nyanyi akapela itu sudah ada sejak tahun 1600. Dan itu adalah nyanyian yang biasa dibawain di gereja. Coba, iya. Jalan lagu gereja dipakai aktivis Islam. Kan keren kan? Keren. Gospel. Ya gospel. Lalu gospel dari gospel, itu kan berangkat dari perbudakan ya kalau nggak salah ya. Itu tradisinya. Kayak jazz kan juga dari situ tuh, dari perbudakan. Kalau jazz benar, termasuk rap juga. Rap ya. Rap ini kan pemberontakan orang-orang kulit hitam. Iya. Gitu. Terhadap rasis di Amerika. Nah, kalau akapela sebenarnya lebih ini sih, dia itu lagu yang dipergunakan untuk ibadah sebenarnya. Ya, orang-orang di gereja gitu. Berangkat dari gereja itu tadi. Jadi kan lucu kan? Sementara waktu dulu mengharamkan musik, tapi yang diambil adalah seni gereja. Iya, benar.
Jadi sebenarnya senada ini menduplikasi Iya. dari situ ya? Dari situ, dari akapela. Dan kan dulu juga kita kan latar belakang kita bukan anak band. Beda lah sama Ali Cowboy kan. Gila. Gila kalau dia band banget, boy band. Dan wah luar biasa lah. Dunia musik dia udah paham. Nah kita aktivis. Lu gimana aktivis suruh main musik? Iya benar. Nah jadi yang paling gampang pilihannya adalah. Tapi lu kan bisa main kahon gitu. Kenapa? Iya tiba begitu doang siapa bisa aja. Iya, kan lu main rebana bisa, kan? Kayak begitu kira-kira. Dari situ ya? Dari situ kemudian nama senada sendiri dulu dikasih sama guru kita itu almarhum Abi Toto Tahmara. Oke. Nah dari situlah kemudian ya tahun 99 terus dari tahun 90-an terus nambah tuh di senada termasuk Iksan yang sekarang megang bass di senada itu waktu dia mau gabung senada dia agamanya masih non-Islam. Oh gitu? Katolik dia. Oke. Dulu yang kacamata yang kurus ya? Yang kurus juga. Dia kan Jawa. Boleh nggak? Gua ikut lu dong. Lah emang lu Jawa juga kan? Dong, gua ikut lu dong. Ya wes lah. Kan bilang, San, tapi lu kan Katolik San. Lu nggak apa-apa kan katanya. Iya. Nah, tapi di kalangan senada dulu ada perbedaan pendapat. Jadi nganggap wah, kan kita membawakan lagu religi nih harusnya ya Islam semua. Tapi kalau dalam pendekatan dakwah berarti nggak apa-apa dong. Benar. Ya nggak? Jadi sebenarnya lu itu nggak ada salah dan benarnya. Iya. Nah akhirnya Iksan akhirnya mualaf kan? ikut di situ. Asbab dari situ kan? Ya alhamdulillah. Asbab yang ikut. Iya. Masya Allah. Nah itu salah satu ini ya, salah mengalir, satu bos. model dakwah yang dilakukan senada ya. Dakwah rock and roll. Rock and roll. Kalau boleh dijadikan amal, mudah-mudahan mualafnya Iksan ini bisa jadi amal teman-teman senada juga. Iya. Enggak, tapi personil awal itu kan lo. 3 doang gue Erwin Lukman. Lo Erwin Lukman. Lah Iqbal? Ya. Iqbal belakangan. Oh belakangan. Sama Kang Teddy belakangan? Teddy belakangan lagi. Teddy itu tahun 99. Jadi cuma 3 orang itu doang? 3, kemudian nambah 4 Isa, anak sastra. Kemudian Aal, almarhum. Nah Isa akhirnya karena perbedaan pendapat dia keluar. Sisa 4, kemudian Iqbal ngikut. Ya kan? Nah Iqbal tuh dulu masih SMA dia. Oke. Nah Krohis juga. Nah terus baru deh Teddy, kemudian Iksan. Oke. Terus lu mulai bikin single pertama yang video klipnya tahun 90-an akhir lah kalau nggak salah ya? Enggak, gue bikin kalau sendiri itu single awal itu gue setelah keluar dari senada 2003. Oh 2003. Yang agak-agak bernuansa rap spoken. Gitu. Nah 2000. Jadi selesai gue tahun 99 gue keluar. Pas saat itu senada lagi dapat anugerah platinum, Pak. Boh lagi tinggi. Iya. Gue keluar. Lu keluar. Orang bilang kenapa lo keluar? Justru kan bagus dong. Pas sudah tinggi keluar. Iya benar. Lagi tinggi-tingginya keluar. Iya. Ya siap lah. Gitu. Dia kalau soal urusan lagi tinggi-tingginya keluar. Makanya pakai kacamata hitam biasa. Nggak bisa lihat matahari. Ya kan di sini nggak ada matahari, bro, gimana sih? Karena ini terang banget bos. Ntar mata gue tambah sipit. Oh gitu, jadi dari situ lu keluar pada tahun 99? Enggak, 2002. 2002? Dapat penghargaan buat keluar. Tapi itu senada udah ngeluarin berapa album tuh? Udah banyak, Pak. Udah Dan banyak? itu dapat anugerah platinum tuh 2002. Itu album keberapa? Album lupa gue. Pokoknya album yang Neo Solawat sama Jagalah Hati. Nah, Neo Solawat yang... Sama Jagalah Hati itu yang jadi ngangkat deh gitu. Sama lagunya Sidul tuh bukan ya? Bukan senada ya? Bukan. Nah, dari situ gua akhirnya diajak gabung di Aquarius. Nah bikinlah namanya Nada Hijrah. Nada Hijrah tuh nada yang hijrah ceritanya begitu nih. Iya. Nah di Nada Hijrah itu kemudian gue jadi produser. Yang pertama kali gue produserin itu Debu, oke. Kedua Opik, ketiga Almarhum Uji. 3 itu ya. Debu dulu jangan lihat sekarang ya, musiknya rumit. Gue kan sempet gabung juga sama dia waktu itu kan, satu lagu sama Opik rame-rame. Benar. Iya. Nah Opik dulu waktu pertama kali gue tawarin dia masih nolak, Pak. Oh gitu ya. Ada nih gila lo, dia rocker bos, gila lo. Gondrong, jangkis, kurus gitu kan. Nah cuman gue ngelihat Opik tuh punya potensi. Dia suka ke ruangan gue, dia pinjam sejadah sholat, kita ngobrol gitu ya. Dia sholat di bolong biasa pakai bandana dulu kan. Nah dia sholat, dari situ gue bilang wah nih kayaknya Opik luar biasa. Unik nih orang. Unik. Nah gue tawarin dulu, wah lo mau gak nih ikut kompilasi? Wah, lo panggilnya Wah? Iya, Wah Opik. Wah itu memang panggilan khusus ya. Oh gitu, apa sih artinya? Wah itu, Wah tahu bos? Ada yang tahu nggak? Apa? Itu kan untuk orang Jawa Timur ya? Sayang. Hah? Enggak, dia orang Jawa Timur dia.
Panggilnya Waopik. Waopik. Oh. Ya, nah dari situ gue tawarin, awal dia nolak. Gila lo, masa rocker nasyid sih? Iya. Jadi rocker ikut nasyid tuh kayaknya turun derajat gitu. Oh. Karena nasyid pada saat itu, lagu religi itu masih dianggap underdog. Underdog. Ya masih gak dianggap deh di industri. Iya. Nah dari situ kemudian karena juga mungkin karena BU ya, akhirnya Opik mau. Ya udah gue mau deh. Lagu apa? Nah di sini gue belajar dari Malaysia, Li. Oh iya. Jadi gini. Oh dari Raihan ya? Dari nuans nasyid di Indonesia dan Malaysia itu beda. Oke. Gue menganalisa dong. Iya. Ya selaku produser. Ya Malaysia kan Melayu banget kan. Nah jadi gini, pertama Chord-chordnya. pendekatannya. Malaysia itu pendekatannya adalah budaya. Indonesia itu ideologi melalui tarbiyah. Iya. Kalau dia budaya melalui gerakan Arkom. Darul Arkom. Darul Arkom. Iya. Nah, di Indonesia yang jadi kalau gue bilang lokomotif di nasyid itu para mahasiswa dan pelajar. Di Malaysia profesional dan pengusaha. Nah, jadi orang-orang yang kena dakwahnya Arkom, ya itu kan ada orang-orang di industri. Iya. Buat dia kan jadi kayak ngebalikin telapak tangan doang. Iya, benar. Dia emang udah di situ maksudnya. Emang di situ ya. Nah, jadi makanya kenapa kemudian Malaysia lebih cepat berkembangnya karena memang dia yang di nasyid itu adalah orang-orang industri. Nah, sementara di sini orang aktivis. Aktivis, ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian perjuangannya beda lah, strugglingnya untuk iya, dia udah tahu apa nuansa kondisi industri kayak apa. Iya. Kalau kita kan aktivis boro-boro, Bos. Iya, benar-benar. Dia Jadi kan kita masuk studio jarang segala macam. Interaksi dengan kalangan musisi aja dulu nasyid itu masih jarang banget. Iya. Sekarang aja berinteraksi dengan Ali Cowboy. Alah, gue ingat waktu itu. Sekarang gue tanya, lu waktu itu lo ikut nasyid gimana ceritanya? Ya kalau gue kan waktu itu belajar hijrah lah ibaratnya tahun 99. Sekarang udah berarti? Hah? Masih belajar lah, Bos. Kan belajar dari ente. Oh, enggak, kalau gue punya komunitas belum hijrah, Pak. Oh, belum hijrah ya? Belum. Kalau gue hijrah rock and roll. Jadi orang nanya, lo komunitas apa? Gue komunitas belum hijrah. Belum hijrah, ya. Anggotanya berapa? Sedikit. Kok dikit? Karena yang lain udah pada hijrah, gue bilang. Anggotanya siapa? Gue doang. Nggak, dia nih. Sekarang gue pengen tahu, lo kenapa dulu jadi tiba-tiba jadi ikut nasyid F1? Ya karena kan gue dulu kan mulai belajar Islam gitu kan tahun 99 tuh ya gue kan tetap punya darah seni lah, pengen gue mengaplikasikannya nyanyi, cuman ya udah beda ini, Iya, beda kenapa jalur. lo pengen ke religi? Ya apa karena lo gue sekarang pengen, menjadi ya dulu kan, kurang penawaran di dunia popnya atau gimana sih? justru gue sebenarnya sama lu. Oh, tahun jadi 99 lu cabut tahun 99 kan? 2002. 2002. Ya. Gue tahun 99 gue cabut dari Cowboy sebenarnya. Iya, lagi top-topnya itu ya. Lagi top-topnya juga. Itu album kelima kita. Bawa ini lagu Cowboy satu gitu. Jangan-jangan malu. Ngerusak. Nah, 99 itu gue mulai. Enggak, kenapa lo pada saat itu kemudian memutuskan untuk pindah? Gue lagi dugem, Bos. Hah? Lagi dugem gue. Parno maksudnya? Bukan. Masih gimana? Gue belum minum nih kan. Waktu itu kan gue belum minum kan, belum ini. Ya tiba-tiba kayak ada yang bisikin lah gitu kan. Oh. Lu nggak bosen lu hidup lu kayak gini mulu, gitulah kayak gitu kira-kira. Kirain lagi halu gua. Iya. Belum neken gua. Belum neken. Kalau neken mah gua udah halu. Neken meja tuh. Ya dari situlah, Bos, pokoknya. Kok jadi gua sih nih? Enggak, betul. Enggak, bisikannya kayak apa sih? Enggak kayak gitu pokoknya lu. Bukan bisikan cewek, Bos. Kirain ada di belakang sambil ada belakang gitu. Ya, Bang Ali. Wah. Ya. Wah, hijrah kemana? Ke sebelah. Antum siapa? Israel. Ngeri amat. Jadi gitu ya? Nah dari situ. Ya, jadi gue pengen nyanyi. Ya kan gue bisa, ya gue pengen dakwah lah. Ya. Dai kan. Cuman lewat apa nih? Ya instrumennya kan musik lah. Bikin lah Fate One gitu. Kalau gue dari situ, Bos. Jadi gue dari industri musik umum belajar ke nasyid. Oh, gitu ya. Jadi lo mengalami penurunan justru sebenarnya? Enggak dong. Peningkatan. Oh, peningkatan. Ini secara luar biasa. spiritual. Kenapa lo bilang peningkatan? Padahal kan dulu lagu religi itu masih belum jadi lagu yang standar mainstream. Bos, karena dunia itu di bawah, Bos. Dunia cuma di genggaman aja. Dunia di genggaman ya kan? Kan gue belajar dari AIDS. Gitu deh. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia. Dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya gitu. Lagu gue itu. Itu lagu. Tahun berapa itu lagunya, Bos? Itu gue bikin tahun 2000 berapa ya? 18 apa? 2018.
Oke, sekarang Gus kita bicara mengenai tantangan terberat yang lu hadepin nih. Ketika lu tadi masuk ke Aquarius, Ya. terus lu mulai nih struggling untuk mengeksposur lah musik nasyid nih. Nah, jadi gue cuman satu cita-cita gue. Gue pengen lagu religi atau nasyid itu sejajar dengan lagu pop. Itu doang tujuan gue. Oke. Karena dari sejak tahun 90 sampai 2022 itu, yang katanya rame konser Rehan, kemudian nasyid rame di mana-mana, tapi tetap ya lagu religi dan nasyid ini cuman ada di bulan puasa. Bener. Makanya gue sebut itu musik kolak. Musik kolak, benar-benar. Iya nggak? Gue tanya kolak katanya di bulan kapan? Bulan puasa doang. Ya kan? Jangankan jauh-jauh, lu Idul Fitri aja, gue tanya ada nggak Idul Fitri orang bilang, kita siapin kolak buat besok, nggak ada pasti. ada. Jadi langsung hilang tuh. Hilang. Nah itulah nasib dulu musik religi. Nah gue pengen gimana caranya agar musik religi ini bisa jadi santapan setiap hari. Itu doang tujuannya. Ya, jadi gue ninggalin senada itu karena senada kan udah eksis gitu kan. Terus terang gue mungkin yang paling lemah lah kemampuannya daripada gue nyusahin orang. Kan lebih bagus gue. Think tanknya di lu bos. Ya kan itu dari sisi pemikiran Pak. Kan ini udah nggak perlu lagi. Waktu itu sudah eksis ya. Iyalah. Artinya lebih ke kreativitas. Nah, gue terjun di situ tujuan itu. Oke. Dan ditantangin gue. Lu bisa nggak? Ya kita tes nih satu produk. Kalau seandainya gagal tutup, lu bayangin coba. Itu yang ngajak lu berarti bos Aquarius siapa tuh? Almarhum barusan meninggal, Rudy Ramawi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jadi dia itu yang ngajak gua. Nah, Rudy Ramawi ini adalah managing directornya label ini di Malaysia yang labelnya Raihan. Oke. Apa labelnya itu? Lupa gua. Ya, labelnya Raihan. Nah, itu dia pindah ke sini pengen bikin kayak begitu. Nah, dia ngajak gua. Nah, yang pertama kali gua produce itu Debu. Debu keren tuh, bos. Tapi Debu jangan lo lihat sekarang, men. Debu itu dulu musiknya. Dulu tetangga gua, bos, di Gandul. Tinggal di Gandul kan dia. Tapi dia kan dulu mainnya semberobongan deh. Iya emang. Cowok, cewek segala macam dan musiknya susah. Iya. Belum lagi dia durasi. Sufi gitu ya. Durasi lagunya itu nggak ada yang pendek-pendek. Panjang. Paling pendek itu 7 menit. 7 menit ya. Gue tanya sama dia, ini kenapa Debu kok bikin lagu panjang-panjang banget? Dia bilang ini pendek. Kok pendek? Iya. Loh iya itu Umi Kulsum katanya satu lagu Said A. Loh, dulu kan kaset ya? Iya kaset. Kalau lagu-lagu Arab sana kan gambus itu Umi Kulsum, Said A-nya cuma satu lagu. Iya. Jadi dia bilang lagu Debu 7 menit itu pendek. Pendek. Pantesan gue bilang. Biasanya Dia salah setengah jam referensi, lebih. Pak. Salah referensi. Oke, berarti akhirnya lu acak-acak. Acak-acak tuh. Nah, dari situ dari 30 lagu pilih 15, pilih 10, pilih 5, pilih 3, pilih 1. Nah, dari satu itulah akhirnya dipecah-pecah lagu yang Cintamu dalam hatiku memenuhinya begitu. Nah, itu lagu siapa? Lagunya Debu. Nah, belum selesai dari situ dulu Mustafa itu pakai sorban deh. Mustafa ya. Lo tau kan sorban orang-orang tarekat sufi itu kan yang gede tinggi itu. Iya, yang muncul. Nah, waktu itu gue bilang sama Rudy, coba tolong bilangin ke Debu, boleh nggak sorbannya dilepas? Si Rudy kaget. Anjing lu katanya. Yang bener loh. Iya bener, karena menurut orang ngebayangin itu tuh sakral banget gitu. Sakral banget. Nah, gue suruh copot gitu loh. Iya. Benar. Gue sih pertimbangannya market waktu itu. Pertimbangan gue sederhana. Dia bule. Bule kalau pakai sorban kagak kelihatan bulenya, Pak. Iya benar. Apalagi kalau pasang sorbannya nggak rapi. Disangkanya orang Arab lah gitu. Orang Arab atau orang Turki. Iya nggak? Iya. Nggak ketahuan orang Amerikanya. Nggak tahu. Nah, akhirnya pas ditanyain ke Debu, Mustafa nggak keberatan. Dia lepas, sampai sekarang nggak pakai lagi. Iya. Nah, dia copot. Waduh, dibuat model potongan cutting rambutnya itu kayak model David Beckham kan. David Beckham. Langsung 250.000 kopi. Das. Itu jual berarti waktu itu udah CD ya? CD dan kaset. CD dan kaset masih. Itu banyak, Pak. Ya kan gue ingat kantor lu di Pondok Indah kan waktu itu kan? Iya. Nggak jadi gue tutup perusahaan. Nggak jadi. Iya nggak? Orang hits kan 250. Nah, next produknya apa? Gue bingung lagi nih, apa ya yang bikin? Akhirnya gue bikinlah idenya kompilasi. Dari banyak yang ikut, kurang satu lagu. Di situ gue ajak Opik. Yang pertama kali dia nolak. Oh gitu? Iya. Dia dari kompilasi dulu? Kompilasi. Gue pikir lu hire langsung sebagai satu dulu. solois. Nggak bisa, Pak, kan sama Tarta dites dulu dong. Iya, karena belum ada ini juga. Tes pasar. Nah, akhirnya Opik, ya udah deh, gue mau. Gue lagu apa? Nah, itulah gue belajar dari Malaysia. Pendekatannya kultural,
Ya gue ambil lagu yang kultural, apa Tombo Hati. Tombo Hati benar. Tombo Hati itu kultural Itu banget. langsung meledak banget Tapi, itu. Kan diputar di RCTI mulu. Nah, Iya kan? nah itu ada sejarahnya juga tuh. Pasti nggak tahu loh. Nah, ini sengaja dulu Opik ya, kan lagu awalnya de gitu ya. Pertama dibuat pecahan. Oh gitu. Akhirnya gue bilang Yunis aja. Yunis. Lo coba denger kalau pecahan bertiga Pak, lagu yang de itu kayak orang nyanyi di Lapo Tuak tuh de. Iya benar. Nggak cocok. Nggak cocok. Nggak masuk. Akhirnya dibuat Yunis kan. Iya, Yunis enak. Tadi dipecah begitu kayak sama orang tabla itu aja kan, sama sedikit string gitu. kayak begitu. Nah, belajar dari Malaysia gue ambil kontennya apa namanya? Lokal konten Tombo Hati tapi dikemas dengan musik yang universal. Musik universal. Meledak, Bos. Meledak. Ya. Itu termasuk ya minimalis lah ya secara musikalnya. Minimalis, tapi emang enak banget. Emang seharusnya begitu. Dan memang nasyid itu sebenarnya kan orang pengen denger liriknya. Benar. Dalam kesahduan. Benar. Walaupun sekarang banyak variasi ya, tapi berangkat dulu dari situ. Nah, giliran Opik, dia nanya ke gua harus pakai seragam, pakai kostum apa nih? Gue bilang sama dia, Wak, ini kan lagunya Sunan Kalijogo nih, lagunya Wali. Sunan ya Kalijogo kan? keren, hitam-hitam ya berarti ya? Ya lu pakai sorban dong gitu. Sorban hitam. Pakai sorban gue, iya kayak sorban. Nah jadi gue minta debu copot sorban, jadi gue pindahin lah dari ke Opik. Parah. Jadi ini namanya juga branding ya bos ya? Iya, dari debu. Loh, sekarang branding. Kan gini. Kalau debu yang gue jual ada bulenya, iya. ketampanannya. Kalau Opik kan gue jual apa aja coba? Kacau loh. Suaranya lah. Lah iya makanya kan. Artinya kalau Opik itu nggak bisa kita jual tampangnya. Lu nggak tanya sama Opik dia kalau nggak percaya. Kacau banget ya. Lu mendegradasi. Sebentar, ini masalah tampang ini kan bukan artinya itu lebih bagaimana. Cuman kalau secara tampang itu kurang kan? lah. Enggak, Opik itu lebih cocok pakai sorban gitu kan. Lu yang ngomong kurang ya? Gue enggak. Tapi edit. Gue udah mau ngasih bridging, dia ngambil posisi aman. Parah banget dah. Kayak gitu. Iya. Nah, pakai sorban. Jadi kalau orang ditanya, Opik siapa yang ijazahin sorban lu? Agus katanya. Gue yang makein pertama. Masih melencong hitam ya? Sorban hitam ya? Wah, waktu itu putih. Bukan, karena waktu itu bukan pilihan hitam putih, Pak. Waktu itu kira-kira kain yang ada apa gitu. Jadi horden ada lu sikat aja pakai. Kebetulan ada masalah sorban warna apa gitu, agak ungu abu-abu. Ini aja nih Wak pakai gitu. Sakit tuh. Pakein. Udah sampai sekarang dia nempel. Gitu ya. Berarti berawal dari AIJ tuh, coba tuh. Satu orang suruh copot sorban, ini pakai sorban. Mending sorban, horden kantor. Itu dia, gue nggak tahu tuh, pokoknya ada agak panjang aja gitu, nah gue pakein. Nah disitulah akhirnya Opik baru bikin satu album. Tapi pakai gamis apa sih? Enggak, baju biasa aja panjang, baju yang segini baju nih. muslim yang 3/4. 3/4. Dari situ meledak, Bos. Gue tahu lu pasti belinya di itu loh, di Masjid Kebon Jurek ya? Gue juga ngerti. Jemaah tablik dulu itu gue dapat dari mana ya? Ceban satu style, Bos. Enggak, itu dulu gue endorse. Jadi baju gue kan. Oh, gue tahu. Gue kasih ke Opik. Itang Yunas. Enggak, dulu belum ada. Oh, belum. Zaman itu kan belum ada Itang Yunas. Oh, lu Tanah Abang lu beli. Akhirnya dari situlah ya Opik akhirnya meledak. Saat menurut Opik nih ya, itu aja kalau yang bangsa bajakan itu 10 jutaan ada itu. Gokil. Karena seringkali dia ke daerah justru dia diminta tanda tangan di CD bajakan. CD bajakan. Ya orang kan ngomong, Pak, di sini nggak ada CD yang asli. Oh iya. Lo sekarang gimana? Iya benar. Orang mau ngomong kayak gitu. Ya nggak? Akhirnya ya udahlah. Yang penting kan dia kemudian booming dari situ. Nah, jadi album pertama Opik itulah yang masterpiece untuk sebuah karya musik religi. Iya. Nah, setelah Opik bikin, baru tuh Ungu bikin segala macam. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya Opik itu punya pengaruh di industri musik. Jadi orang ngelihat, Opik aja yang bukan siapa-siapa bisa meledak. Apalagi Ungu. Iya benar. Akhirnya Ungu bikin. Ungu, Gigi, semuanya bikin religi. Kalau Gigi sih bilang katanya hampir bersamaan lah. Bahkan dia bilang kalau gue tanya, dia bilang, gue duluan daripada Opik. Iya oke lah gitu. Tapi kan kalau Gigi lagunya bukan lagu orisinil ya.
lagu apa recycle. Lah emang Tombo Ati itu kan bukan orisinil juga, Bos? Bukan. Tapi kan gini, Itu kan kalau Gigi bikin lagunya itu bukan orisinil tapi memang lagu yang pop religinya. Tapi kalau Tombo Ati itu kan lagu yang kita sebenarnya nggak mendengar lagu itu di wilayah pop. Masih di wilayah folk song. Iya, folk song. Ya kan? Jadi apa lagu-lagu kedaerahan. Iya. Nah, itu yang diangkat. Lu angkat karena dari kultur tadi kan. Kultur tadi belajarnya. Cakep. Itu langsung kena sih emang. Nah, Ungu bikin juga. Itu tahun berapa tuh Opik tuh? Tahun berapa? 2003. 2003 ya? Ya, 2002, 2003. 2003 udah mulai Opik ini terus. Udah langsung. Nah, Ungu segala macam. Nah, mulai saat itulah sejak lagu religi dibawain sama anak band, jadi nggak lagi musik kolak. Iya. Kenapa? Karena kalau anak band kan sekarang kalau dia manggung, terserah dia dong. Dia manggung, dia bawain aja materi lagu religi juga. Artinya dia udah biasa. Jadi ya dia nyanyi lagu popnya tambah lagu religinya. Nah, ini ada satu pengalaman yang unik nih. Itu berarti momentum banget tuh. Ini berarti tercapai tuh itu. Alhamdulillah tercapai. Niatan lo. Niatan itu tadi. Nah, terus gue buktiin lagi nih. Jadi satu saat gue lihat nih ada gue tahu informasi Ungu main di salah satu diskotik yang terkenal, Pak. Di Ancol. Di Ancol. Iya. Highlight. Bukan. Yang bernama Alexis. Alexis itu. Alexis ya. Itu sebenarnya Alexis. Alexis ya. Alexis ya. Alexis. Dia main nih, gue penasaran dong. Gue pengen tahu. Gue datang dong ke sono dalam rangka ingin survei. Iya. Survei. Iya dong. Bilang A1. Ujung-ujungnya apa? Calon. Enggak, gue pengen tahu. Ya kan, Ungu tampil gimana gitu. Dah main dia lagu-lagu cinta, lagu pop lah biasa. Dan demi waktu. Ya. Terus Pak. Susah, gue udah hafal. Nah, udah dia nyanyi, terus closing dibawain. Andai ku tahu akan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang selalu membayangiku. Tuh, lo bayangin. Keren. Closing dia nyanyi lagu itu. Kelar tuh, Bos. Lo bayangin di sono tuh yang namanya soalnya langsung pakai jilbab dong. Kagak, lagi peluk-pelukan, lagi pasangan, ikut nyanyi, men. Lo bayangin coba. Lagi pasangan. Aku takut. Orang dari babak langsung sober. Apa? Langsung sober gila lu. Tapi, lo ya, jangan, gue nggak tahu. Nggak keren, maksud gue iya, keren. Bisa jadi pada saat itu kemudian ada yang langsung. Iya, dapat hidayah ya kan. Oh. Banyak kali. Ibarat lagi tinggi, Pak, tiba-tiba lagu kayak gitu. Lagi tinggi keluar. Aku takut. Tinggi keluar. Tapi gitu gue salut. Iya. Coba yang nyanyiin bukan Ungu, diusir lo. Diusir. Siapa lu? Lu gitu yang nyanyi misalkan. Tapi gue salut ini berani. Itu kan perlu keberanian yang luar biasa. Lagu terakhir lagi. Iya, lagu closing. Closing. Kan orang yang nempel lagu closing. Iya dong. Yang ditunggu-tunggu kan. Closing lagu itu. Ajit gue bilang. Keren. Itu gue bilang, wah bener deh. Lu ada videonya nggak? Nggak ada dulu. Misalnya lu waktu itu TikTokin dong. Nih, lihat nih. Belum main. Belum ada itu. Nah jadi bener gue bilang, wah kalau gitu lagu religi udah tidak terbatas ruang dan waktu. Keren banget. Gila. Berarti niatan lu main di situ, Pak. Bos. Itu kan lo tahu di lantai 2, men. Iya. Panggung lo tahu. Nggak tahu, gue belum pernah ke sana, Bos. Wah, gue lihat tuh ada membernya namanya. Aduh. Dulu kan Doni yang jaga, yang megang itu. Gue tanya, cuman, Ali Koboy dulu suka kesini. masih ini katanya, apa namanya, eksklusif member. Iya. Dia ada saham juga, Pak. Kacau. Gitu. Terus dari situ, lu kan artis kedua lu berarti Opik. Ya. Ketiganya? UJ. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 2005 kalau salah. 2004 2005 nih.
lagunya di lu. Enggak, Uje Ribuan. Ada lagunya, lagu teman gua ada lagu si Lukman. Kemudian lagu Sepohon Kayu. Nah, Sepohon Kayu itu dari Malaysia, Bos. Oh iya iya iya. Nah, nasid Malaysia itu beda sama Indonesia. Nasid Malaysia itu lirik-liriknya adalah lirik ke hati, Pak. Iya iya. Dan lebih universal. Nah, Sepohon Kayu kan nggak cuma orang nasid yang tahu. Lo tau dong? Sepohon Kayu tahu? Pohon kayu gimana sih? Refnya gimana? Sepohon kayu daunnya rimbun, Oh iya iya iya. lebat buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Itu lagu Malaysia. Iya benar. Jadi lagu Malaysia, nasid Malaysia itu lebih universal dan Berarti lebih lu bayar hak Iya, cipta beli. ke sana. Iya. Biasa kan itu standar. Iya ya. iya iya. Nah, terus lagunya Uje waktu itu apa sih? Ada dia lagu dia juga, terus lagu beberapa temen. Ya kalau Uje mah udah gampang ya. Gampang lah. Cuman Uje gue ngeri dulu, Bos. Jadi pertama kali gue mau bikin album, gue kan nanya, gue survei dulu. Gue takut nanti orang bilang, gila lu Uje udah benar-benar ustaz, lo tarik lagi jadi artis. Gue kan takut orang ngomong gitu kan. Iya, bener. Akhirnya waktu itu pas ada acaranya Bang Din Samsudin tuh, Pak Din, ada Festival Muharram, gue tes satu lagu. Gue bilang, Bang Uje kan, bos, sebelum bikin ini nih, apa Single, album. tes dulu ya. Gue pengen tahu kira-kira orang ngelihat tuh gimana. Responnya gimana nih? Responnya. Nah waktu itu gue kumpulin tuh dadakan tuh si Bongki. Oh Bongki ya? Iya, Uji The Brur, yang sekarang nge-rap. Oh lu ada setup bandnya maksudnya? Iya bikin dadakan band. Oh ampun, parah. Gue pikir minus one bos. Enggak, live dong Pak. Beda. Untuk Uje, enggak bukan minusan belum ada dulu Pak. Oh, karena dia belum prepare. Iya, jadi kan dadakan. Oke. Oh Langsung Bongki main. Oh, Bongki main. Oke, lagunya? Nah, lagunya lagu Rehan juga. Apa ya? Itu keren kan, pakai dah. Bukan. Apa lagunya itu? Aduh gue lupa gitu. Sesungguhnya Bukan, itu mah lagunya Rehan. Apa tadi? Demi masa. Lupa aku jadinya. Ntar nih kalau ingat gue nyanyiin lagi. Enggak, itu lagu itu tuh. Jadi lagu Rehan. itu lah akhirnya yang membuat gue yakin gitu loh untuk memproduce Uje. Gitu. Begitu dia nyanyikan, responnya bagus. oh. Nah, Pak Din juga bilang gitu, nggak apa-apa udah. Akhirnya baru gue berani. Tepuk tangan apa Allahu Akbar apa gitu? Campuran, Pak. Campuran. Ada tepuk tangan. Iya. Allahu Akbar. Iya. Gitu. Ternyata bagus sambutan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Tahu kalau gitu? Tahu. Familiar Iya, tuh. tapi ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Wah itu gitu. jelek banget sih ya kalau denger gitu ya. Wow, langsung responnya bagus. Nah, situ lahir gue produce Uje. Lagunya? Ya lagu tadi macam-macam itu campuran. Oke, campuran. Oh, berarti langsung album tuh pas Uje. Langsung album. Kan kalau debu kan album. Ya, Opik Opik single. Karena Opik kan orang belum tahu. Iya, pengenalan dulu lah. Kalau debu memang materinya banyak. Banyak. Kalau Opik dari single itu kemudian memang dibikin materi sendiri. Nah kalau Uje kan orang udah kenal Pak, jadi lebih mudah sebenarnya. Cuman resikonya adalah gue nggak mau aja dibilang orang udah bener-bener jadi ustadz atau tarik lagi jadi artis gitu. Iya. Supaya gue nggak disalahin gitu. Iya. Jadi gue tes pasar dulu. Nah yang waktu itu yang ngetop di Uje itu lagu Sholawat Jablay. Oh iya, Sholawat Jablay. Tahu nggak Dan? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Habib ya Rafi Asyani wa Daraji. Iya tahu. Afata ya jiratal alami, ya Allah wahina judi wal karami, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Iya. Dari lagu Jablay diganti liriknya. Jadi zikir. Oh itu banyak juga dihujat orang. Ada seorang ustadz menghujat. Apa itu? Uje pada penceramah terkenal. Nyanyi lagu Jablay, solawat di Jablay buat solawat. Lo tahu kan Uje kayak gimana orangnya? Yang tadi marah-marah ke dia ditelepon. Yai, assalamualaikum Kiai. Oh iya, siapa nih? Uje Kiai. Oh iya ada apa? Wah pertama sok. Iya masih jaim. Gini Kiai,
boleh nggak Kiai ngisi pengajian di tempat aneh? Mulai agak turun. Oh, iya. Iya. Kapan? Iya, Tanggal segini Kiai. Uji itu hebat. Yang musuhin dia, dideketin, diundang, dikasih duit. Iya. Coba. Akhirnya ngikut. Akhirnya Udah deh, selesai. Akhirnya tuh Ustadz gue ledekin dia. Lo dulu ya, maki-maki Uje di panggung. Sekarang lo pakai celana pensil. Shoot. Jadi sebenarnya yang keikutan siapa? Gamis. Lo kemana gue bilang? Iya. Nah itu hebatnya beliau. Jadi beliau itu apa ya? Pendekatannya, approach orang tuh dengan luar ini biasa. Jadi begitulah. Kelembutan. Udah jadi 3 itu yang paling top. Yang lain sih ya so-so aja. Tapi kan boleh dibilang 3 ini menjadi barometer musik religi lah di Indonesia. Jadi tujuan gue tercapai, gue mau apa lagi? Gue bosan udah. Udah bosen. Jadi gue tuh kebiasaan gitu, Bos. Selesai ini malah pindah, jadi pindah. Ya emang harusnya begitu dong, Bos. Hah? Emang seharusnya begitu dong. Lu sudah mencetak apa? Senada udah di awal tuh. Senada udah. Terus niatan lu untuk memperkenalkan nasyid, exposure-nya bisa meluas. Sudah. Nah sekarang ini apa yang lu pengen kerjain saat ini, Bos? Itu dia makanya. Gue sekarang terus terang lagi bingung. Bingung? Kalau bingung kita Nggak ngopi dulu. nggak ada. Kita ngopi-ngopi dulu. Minum dulu deh. Minum, supaya nggak bingung kan. Biar nggak bingung. Gue juga. Ini kok nggak ada ini ya, Bos? Apanya, Bos? Nggak ada. Oh itu brand kan nanti jatuhnya, Bos? Iya, nggak maksud Ini gue. sponsor, Bos? Oh belum ya? Belum dong. Oh ya. Lagi. Emang nggak ada? Lagi usaha. Lagi usaha, masih merintis. Ya gue aja juga. Iya. Polos, nggak ada apa-apa. Starling gitu nggak ada. Wes luar biasa emang. Ini luar di sini alirannya aliran suci semua ya. Insya Allah, Bos. Putih gitu seneng yang. Kalau dilihat di sini, ini area sini aja yang agak gelap nih. Oh. Nah jadi sekarang gue lebih banyak kan gue pertama gara-gara bermain dengan UJ itu gue nulis buku. Buku Lu yang bikin buku juga nih dia nih. enggak sebelum ini. Oh ini sebelum ini. Kalau ini kan buku perjalanan nasyid lah. Tadi udah ceritain. Sukses berdakwah di jalur musik religi. Tadi yang gue ngomongin itu ada di sini. Iya. Oke. Berarti lu udah berapa buku nih sekarang? Ada 4 lah. 4 buku. Oke, yang terbaru ini yang mau lu garap ini? Nah jadi yang gara-gara main nama UJ itu gue bikin judulnya Manajemen Dosa. Nah dari mana inspirasi buku itu? Itu waktu tahun 2007 kalau nggak salah gue ngadain acara. Lu ikut kok salah dulu ya? Manajemen dosa. Pengajian untuk para pekerja dunia malam. Belum, Bos. Di Golden Boutique Hotel. Tahu dong? Tahu. Tahu lah dulu ya. Tahu. Golden Boutique mana ya? Blok M bukan sih? Wah jadi pasar baru. Oh, pasar baru. Anak selatan nih mainannya. Selatan lah, gua Cilbar, Bos. Anak barat. Begitu. Di kota nih. Nah waktu itu yang support itu Kapolseknya waktu itu Pak Umar. Nah di Sawah Besar tuh, jadi lingkungan Sawah Besar tuh di situ ada Malioboro, klasik, ya kan salah satu wilayahnya. Dikumpulin tuh datang tuh ke mami-maminya. Ya karena gue diajak sama Pak Umar, ya gue datang lah untuk survei ya. Survei. Survei nih Pak, beneran. Ya gue lihat Pak Umar bilang, lo pokoknya hari Senin anak buah lo harus ikut ngaji. Kalau enggak, wah takut lah pemilik wilayah kan. Nah akhirnya kumpul tuh, sekitar banyak lah 500-an lebih orang. Pakai jilbab semua tuh. Ahwat semua, Bos. Iya yang kerja di situ, ada yang kerja di spa, ada yang kerja segala macem. Ya kan ahwat, Bos. Malioboro. Iya. Tahu kan? Enggak. Dia suka gitu. Gue nggak mau kejebak. Jebak mulu deh tadi. Malioboro di mana sih? Gajah Mada situ kan. Nah, dekat Harmoni. Bos, gue kalau Gajah Mada taunya cuma Masjid Kebon Jeruk, Bos. Ah, lu seberangnya suka main lo. Gue tau di situ, Bos. Gue di situ katanya ada juga member tuh, Ali Koboy. Member gue di mana-mana. Nah, kumpul lah sekian banyak orang. Waktu itu dikasih hadiah ada umroh 4. Begitu ada yang dapat, gue tanya dong ya, Mbak, gimana perasaannya? Alhamdulillah seneng, Bang. Terus kapan mau berangkat gitu? Kan itu umroh kan, voucher gratis umroh. Dia cuma diem. Lah otak gue nih mikir, kayaknya dia yang dibutuh bukan umroh deh. Suami yang dia butuhin. Ada suami atau duit, gitu kan? Dia tuh belum ada muhrimnya, maksudnya mau ngajak lu. Umroh bareng. Terus dia. Di otak gue pikiran, wah kayaknya dia lebih butuh duit nih. Jangan-jangan dia pengen tuker tuh. Kan bisa. Lo sekarang harga 14 juta, misalkan dulu 17 juta ya. Jualnya 10 juta. Siapa yang nggak mau? Betul nggak? Pastilah.
Pikiran gue begitu. Akhirnya gue tanya, gue pertegas lagi. Terus mau diapain itu, Mbak? Dia cuma bilang begini. Nah, jawaban dia lah yang kayak menampar wajah gue gitu. Menampar ya. Ada bisikan-bisikan. Menampar ya, bukan menyeka. Nampar tapi Bukan membelai, menampar. Jadi pas gue tanya, dia bilang apa? Ini mau saya kasihin ke kakak saya, Bang. Loh, kenapa? Karena dia yang lebih pantas berangkat ke sana ketimbang diri saya. Langsung gue tuh, hancur hatiku. Wah. voice overnya langsung ganti ke dia ya, voice over. Lu bayangin coba, tadi pikiran gue dia mungkin, pengen dia jual. Iya. Dia kasihin tuh hadiah umrohnya kepada kakaknya yang dia rasa itu lebih pantas berangkat dan kakaknya lah ketimbang dia. Coba. Dari situ lu terinspirasi. Ternyata masih banyak di sana orang-orang yang membutuhkan seorang suami pengen seperti keluar dari wilayah itu. Iya. Begitu. Ya, cuman keberadaannya aja kalau Uje bilang kan ibarat comberan, namanya mutiara itu tetap jadi mutiara. Masya Allah. Gue banyak belajar dari lu, Bos. Hah? Gue banyak belajar dari lu sebenarnya. Gue juga pengen belajar sebenarnya. Nah, dari situ tuh Lu bikin buku. buku judulnya Manajemen Dosa. Manajemen dosa. Dan memang target marketnya adalah Enggak juga. bukan. Itu hanya sebenarnya Umum trigger aja. doang. Trigger doang. Kasus, tapi sebenarnya manajemen dosa itu untuk umum. Sekarang gue tanya, ada nggak orang yang nggak merasa nggak punya dosa? Lo barangkali merasa nggak punya dosa? Ya nggak ada lah, Bos. Nah, karena dosa itu ada, maka dosa itu harus di manage. Di manage. Manajemen dosa. Manajemen itu katanya nih ada 4. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Dari keempat ini, mana yang paling penting menurut lo? Jadi kalau manajemen dosa itu berarti kita treat dosa ini sebagai talent, bukan? Oh, nggak, dari 4 nih. Planning, organizing, actuating, controlling. Dari 4 ini mana menurut lo yang paling penting? Hah? Semuanya penting. Nggak, ada Semuanya. satu yang paling penting. Activity. No. Actuating apaan? Lu kagak tahu aja lu. Sotoy banget. Hah? Hah? Action ya kan? Ya, yang paling penting itu yang terakhir, controlling. Kontrol, mengontrol. Nah, sekarang Hawa gini deh. nafsu. Lo lihat nih, orang yang punya warung di pinggir. Planning, dia planning nggak sih? Kagak tuh warung. Dia warung tuh kalau habis dia beli, nggak ada planning. Nanti saya akan beli minggu ini, nggak ada. Targetnya nggak ada. Mengorganize, apa yang diorganize? Orang yang cuma dia doang yang jaga, Iya. sama bininya paling. Actuating, mengerahkan di apa-apa yang mau dikerahkan segala macam. Tapi yang paling penting adalah controlling. Lo lihat tuh, kalau tukang warung kan dia punya kertas tuh, Iya. ya nggak? Beli apa bang? Oh catat, itu kan kontrol. Nah, jadi dari sekian 4 dasar dari manajemen yang paling penting itu adalah controlling. Kan suka kita dengar juga kan ceramah dari ayah kan, Aisyah MZ, ya pengendalian diri masih banyak. Yang penting adalah Pengendalian. controlling. Jadi manajemen dosa itu sebenarnya how to control yourself, ya nggak? Bukan mengontrol dosa kita, Bos. Terserah juga. Gimana mengontrol dosa Itu kita, dia, Bos? makanya bisa nggak lo kontrol? Iya. Gitu. Mengontrol diri agar apa? Agar perilaku dosa itu tidak keluar. Tidak keluar. Sekarang nih orang nih, dia punya duit 1 juta. Dia kan ada pilihan, gue mau dugem atau enggak. Iya. Kalau dugem 1 juta habis, bahkan kurang mungkin. Tapi kalau enggak, 1 juta itu bisa dikasih ke siapa? Sedekah, Sedekah buat keluarganya, keluarga. buat orang tuanya, buat apa kek? Artinya dengan dia mengontrol diri, maka yang tadinya dia mungkin ingin melakukan hal-hal yang negatif, dengan kemampuan kontrol dirinya, kemudian yang muncul adalah hal-hal yang positif. Nah, jadi inti daripada manajemen dosa itu adalah controlling. Gitu. Nah, bicara mengenai dosa, manajemen dosa, itu tauhid, Pak. Iya. Kenapa? Karena definisi dosa dan pahala hanya berlaku bagi orang yang percaya Tuhan. Yang yakin ya. Nah, kalau orang nggak percaya Tuhan, nggak ada pahala dan dosa. Yang ada cuma baik dan buruk. Benar. Itu inti manajemen dosa. Dan di mana-mana pun. Mau sekarang di perusahaan apa? Sekarang lo pernah nggak? Lo tanya sama teman lo nih. Ya mungkin sebagai ASN atau apa. Dia dapat tempat yang basah. Padahal dia nggak kepengen. Gelisah nggak hatinya? Ya pasti lah. Itu namanya dia harus bisa ngontrol dirinya. Dia mau ikut orang di sana atau dia mau seperti apa? Mau nggak mau keluar, Bos. Itu pilihan yang terakhir. Iya. Tapi minimal dia bertahan. Contoh nih, gue punya temen lah di salah satu institusi ya. Gue nggak sebutin institusinya. Itu di institusi itu yang namanya Banjir udah bukan bahasa lagi, banjir. Yang namanya duit banyak, Pak. Dia sebagai pimpinan lagi. Cuman dia pengen lurus.
Tapi kan nggak mungkin dia merubah yang udah ada. Iya. Anak buah kalau jadi Circle-nya itu. banyak hal-hal kayak ya dua dana-dana yang nggak jelas gitu, sama dia ditaruh aja di bawah meja. Nah dana-dana itu kemudian sama dia nggak dipakai, nggak dibawa pulang, itu yang dibagi-bagiin ke orang. Tapi hatinya gelisah, itulah yang gue maksud dengan kemampuan dia mengontrol diri, dan itu ada di mana-mana pun, di banyak tempat kayak begitu. Lu nggak bisa tiba-tiba lu merubah sistem, tapi minimal lu tidak terseret di dalam sistem itu. Tidak terwarnai, Bos. Terwarnai mungkin kecipratan dia, Pak. Cipratan. Ya kan? Tapi minimal lo sadar dulu. Iya. Jadi ketika orang sadar kalau dia itu salah, itu lebih bagus. Yang repot kan udah salah tapi nggak sadar. Makanya manajemen dosa dikit ya, ada 4. Yang pertama, pendosa yang nggak ngerasa dosa. Kenapa lo minum? Kagak apa-apa men, yang penting gua kagak mabok. Gitu katanya. Kagak mabok minum ya. Kenapa lo korupsi? Semua orang juga korupsi. Artinya dia membenarkan perilaku dosa. Itulah dalam bahasa agama khatamallahu ala qulubihim, orang yang sudah terkunci mati hati. Aduh, ngeri banget nih. Berat ini namanya, Bos. Ngeri gue jadi, Bos. Manajemen dosa kan? Nah, yang kedua, pendosa yang merasa berdosa. Dia tahu dosa, tahu salah tapi belum bisa keluar dari kesalahannya. Itu tadi komunitas teman-teman yang bekerja di dunia malam. Atau di tempat-tempat yang basah, yang banyak hal, banyak uang-uang yang akhirnya nggak jelas. Tapi dia tahu kalau itu salah. Nah, minimal dia sadar kalau itu dia salah. Iya. Nah, yang ketiga, ini yang sebenarnya kelihatan bagus tapi bahaya. Orang yang rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin baca Quran, rajin ngajinya, yang bukan pendosa tapi ngerasa nggak dosa. Aduh. Ini ngerasa dirinya paling soleh sendiri. Iya. Merasa soleh ya. Merasa soleh. Lo belakangan, gue udah hijrah duluan nih. Sorry ya. Lo kan baru belajar. Jadi lo dalamin dulu lah. Baru lo diskusi sama gue biar selevel gitu. Itu ngeri tuh. Itu ngeri. Dan paling cepet nyalahin orang. Lu bid'ah. Ahli ibadah ya, ahli ibadah ya. Rajin ibadahnya. Tapi penyakit hatinya. Nah, makanya bahayanya buat teman-teman yang hijrah, nih catat nih, garis miring. Ya, justru iblis itu hebat. Orang yang hijrah, dia nggak akan goda lagi dengan maksiat. Kayak Ali nih, diajakin dugem, kagak bakal mau dia. Ya, alasan nggak mau ya terserah dia lah ya. Nggak akan mau. Tapi iblis godain dia. Lu sekarang udah hebat, Li. Lu kan sholat malamnya rajin. Lu lihat teman-teman lu yang ada di sono masih susah, Li. Masih kagak mau diajak baik kayak lu. Jadi yang muncul kesombongan. Iya. Ujub. Lu bayangin, ya. Ahli maksiat sombong masih oke lah. Yang repot ahli ibadah sombong. Itu yang repot. Inilah orang yang tersesat di dalam cahaya, Pak. Tersesat dalam cahaya. Nah, gimana coba lu mengartikan itu? Iya, itu dalam tuh, Bos. Iya. Keren. Gimana coba? Dia udah silau dengan cahayanya aja, Itu Bos. dia, benar. Ya, akhirnya gue pintar juga. Benar. Orang itu kan malam-malam kalau bawa mobil perlu lampu. Iya. Tapi begitu ada lampu gede kena mata dia, yang ada apa? Lu nggak lihat. Nggak lihat, silau. Black out. Ya kan? Artinya hidayah yang datang dari Allah membutakan mata hatinya. Keren. Agus Idwarjo lagi. Ngeri kalau. Ngeri. Sombong merasa ahli ibadah. Makanya doa, ya Allah, jadikanlah aku ahli ibadah yang takut akan kesombongan ibadahku. Kalaupun aku ini ahli maksiat, ya Allah, jadikan aku ini ahli maksiat yang berani untuk bertobat. Masya Allah. Itu kan yang ketiga, Bang. Ya, yang keempat ini yang ideal. Yang bukan pendosa tapi merasa berdosa. Di ibadahnya rajin. Itu yang keempat itu ya. Di sini. Ini bukan. Ibadahnya rajin. Cuman ibadahnya hanya untuk Allah, nggak pengen dilihat orang. Amin. Selalu merasa kurang ibadahnya. Dia enggak, gue mah nggak ada apa-apanya. Ya kan? Tapi itu bisa ujub juga loh, Bos. Kan dia sendiri. Hah? Nggak ada, dia nggak cerita orang. Gue ini. Lo nggak ujub, justru kan dia memang benar, dia ngerasa bahwa Tapi dia. maksudnya orang kan jadi melihat, oh ini soleh banget nih orang. Enggak, justru Oh, kalau enggak juga dibilang gue soleh, kalau kan, nah saya kan gini nih, contoh nih, kalau yang ujub ya, ada misalkan kita umroh, ya ada nih rombongan umroh, terus cerita ke Ustadz ya, Ustadz, bayangin Ustadz, dari sekian banyak orang yang mau mencium Hajar Aswad, Masya Allah nggak ada yang bisa Ustadz. Tapi Alhamdulillah saya bisa. Oh gila, emang lu doang diridhoi Allah gitu kan? Hello. Nah itu fleksi ngelihat, hati-hati gitu. Hati-hati. Nah bagi orang yang di kuadran keempat, dia nggak butuh yang namanya pengakuan dari manusia. Dari makhluk. Dia nggak butuh ibadahnya kelihatan orang.
Bahkan kalau perlu disembunyikan ibadahnya supaya orang lain nggak tahu. Nah, lo tahu kan cerita Mungkin seorang... sebagai identitas muslimnya juga nggak kelihatan banget Nggak kali ya. kelihatan, biasa aja dia. Biasa aja. Biasa, bagi dia itu semuanya tidak penting. Tapi kan bisa juga bos, ujub dalam kesolehan. Ada memang. Ada kan? Gimana maksudnya? Enggak, maksud gue yang tadi bos, misalkan enggak lah, gue emang nggak soleh gini. Tapi sebenarnya dia menaikkan. Ya, itu kan diri dia yang tahu. Tapi kalau orang yang benar-benar begitu memang ada. Ada ya. Kan Itu kan ngeri juga bos. Ya, hati kan lo gak pernah tahu. Iya, Cuman kelihatan dari refleksi kehidupannya dia. Iya. Nah, orang kayak gini benar-benar seorang anak muda yang lagi lapar tiba-tiba nemu apel di sungai. Dia makan tuh apel. Ya. Kemudian dia merasa bersalah. Gue tanya, sebenarnya apel kalau nggak dimakan jadi apa? Busuk. Busuk aja jadi apa-apa. Terus kenapa dia merasa bersalah? Emang tuh orang yang punya apel nyariin. Tapi kan bukan hak kecuali dia. Kalau laptop kali yang nyangkut yang apa? Yang anjut masih dicariin. Ya kan? Bukan hak dia. Itu yang betul. Bukan hak dia. Akhirnya dia coba cari itu yang punya apel. Sampai dia dapetin, dia harus bekerja sekian tahun nggak dibayar, sampai dia harus menikahi anaknya yang buta, tuli dan lumpuh bisu. Coba. Tapi dia lakukan itu untuk apa? Menebus kesalahan. Padahal itu pun kalau dalam kacamata kita apel. Makanya tragedi buah apel. Gerak bibirnya sangat kaku. Tahu nggak gitu? Tragedi buah apel ya? Cepet banget sih, gue nggak tahu. Lagu pop itu Pak, lagu zaman tahun 80-an. Lu referensi 80-an sih bos. Gue kan tahun milenial banget. Oh iya, cowboy. Udah ya? Udah. Ya. Pokoknya closing statement dulu dong buat sobat seguru nih. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi. Emang gurunya siapa di sini? Gurunya Allah Subhanahu Wa Taala bos. Oh begitu. Gitu. Ngeri gua. Hah? Nggak berani gua gurunya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh enggak ya? Jadi siapa? Iya. Gimana cara belajarnya Pak? Al-Quran bos. Ya, belajar Al-Quran Kan dari kita mana? sama-sama seguru bos. Iya kan belajar Al-Quran nggak bisa sendiri. Ya harus ada ustadznya. Ustadznya kan nantu. Loh, ini loh anak-anak sekarang nih. Dari mana belajar? Gua langsung Quran dan hadis. Emang lo tahu kali baca bisa ngebedah sendiri? Lo bisa ahli tafsir. Tafsir itu dengan baca terjemahan itu beda. Beda. Jadi kalau orang yang ngaji nggak punya guru, gurunya adalah setan. Benar. Hati-hati itu. Makanya bilang gurunya Allah. Waduh, berat itu. Berat. Belum nyampe gua. Belum nyampe. Udah Gurunya Agus Sidwan Hadi aja. Jadi kita harus ada guru lah kira-kira begitu. Harus ada guru ya. Udah ya? Siap. Apa cukup ya? Kalau statement nggak usah lah. Nggak usah ya? Udah. Tadi itu aja tuh diulang lagi. Ya kan? Apa tadi yang hijrah itu tuh? Yang 4 tadi? Oh enggak, yang buku apa gimana? Bukan, yang apa namanya? Seorang yang ibadah, jangan sombong terhadap ibadahmu. Kalau engkau ahli maksiat, maka beranilah engkau untuk bertobat. Jadikan gini, ya Allah, jadikan aku ini ahli ibadah yang takut akan kesombongan ibadahku. Kalaupun aku ini ahli maksiat, jadikan aku ahli maksiat yang berani untuk bertobat. Amin ya robbal alamin. Keren banget. Bro, thank you banget ya bro. Sama-sama. Ya. Kapan-kapan gue juga main ke podcast lu dah. Aduh, gue belum ada. Nggak ada. Ya kita doakan lah. Pokoknya yang terbaik buat Agus Sidwan Jumhadi. Ya, amin. Sukses dunia akhirat. Anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ya. Ahlul Quran. Amin ya robbal alamin. Oke, thank you banget Agus. Sobat Seguru, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ali Koboy undur diri dan juga Agus Sidwan Jumhadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.